Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga tetap semangat. Kemudian jangan lupa untuk sholat duha, kecuali bagi yang berhalangan. Nah, di pembelajaran kita kali ini, kita akan mengenal apa saja gitu kan, hasil dari para perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia kita. Khususnya yang dapat kita rasakan di bidang pendidikan, masyarakat itu seperti apa. Oke, maka dari itu, simak baik-baik dan jangan lupa untuk tetap mempelajarinya dengan niat yang ikhlas, tulus, dan sungguh-sungguh. Jadi di pertemuan kali ini, berkat perjuangan para pahlawan kemerdekaan Indonesia yang telah diraih, nah banyak aspek dalam kehidupan yang mengalami perubahan. Tapi apakah kamu tahu nih, bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan? Nah, kira-kira apa nih? Ada yang mungkin bisa menebak? Ataupun mengira-ngira? Oke, kita lanjut. Apa sih kira-kira dalam bidang pendidikan sebelum kemerdekaan? Perhatikan ya. Kita lihat dari sebelum kemerdekaan dulu, itu adanya keterbatasan dalam pendidikan. Pendidikan hanya untuk kalangan tertentu. Maksudnya keterbatasan pendidikan itu apa? Yang pertama, orang-orang yang dapat menikmati sekolah adalah orang-orang, khususnya anak bangsawan, orang-orang yang kaya, memiliki banyak uang, serta keturunan-keturunan daripada raja pada waktu itu, dari mulai tahun 1901 yang pertama kali Belanda itu mendirikan sekolah di Indonesia waktu itu pada masa penjajahan. Waktu itu untuk bersekolah masyarakat Indonesia atau pribumi harus membayar 32 gulden. Gulden itu mata uang Belanda zaman dulu. Sedangkan pendapatan masyarakat bawah pada waktu itu hanya mencapai 5 gulden. Jadi kalau untuk sekolah ia tentu tidak akan mampu membayar. Makanya terbatas. Tapi setelah kemerdekaan banyak mengalami perubahan dalam bidang pendidikan. Akhirnya masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Ini pun dijamin oleh Undang-Undang Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, jadi semuanya, mau dia punya uang atau tidak, itu mendapatkan pendidikan yang layak. Makanya sekarang anak-anak Indonesia itu sudah dapat sekolah. Tinggal semangat untuk belajarnya ditingkatkan. Agar apa? Agar ilmu yang diajarkan itu berguna dan kehadiran kamu ke sekolah, kehadiran kamu dalam belajar itu tidak sia-sia. Ada lagi di bidang sosial dan budaya. Kalau sebelum kemerdekaan itu terjadi diskriminasi. Diskriminasi itu apa sih, Pak? Diskriminasi itu perlakuan yang tidak adil atau berbeda. Sosial, jadi terjadinya diskriminasi sosial, perlakuan yang berbeda di masyarakat, maksudnya oleh penjajah dengan adanya kasta-kasta sosial. Maksudnya apa di sini kasta-kasta sosial? Jadi tingkatan, ada yang masyarakat rendah, ada yang masyarakat dianggap derajatnya atau dihormatinya lebih tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan kasta-kasta sosial. Jadi perlakuan kepada masyarakat yang miskin, perlakuan kepada ini anak-anak raja dan orang-orang yang memiliki banyak uang ataupun harta,
itu berbeda. Nah, ini disebut sebagai diskriminasi sosial. Nah, kalau kita dalam pertemanan itu tidak boleh memilih-milih teman, entah dia dari suku Sunda, Jawa, Sumatera, kemudian juga warna kulitnya mau hitam, mau putih, mau sawo matang, kemudian ia berasal dari keluarga apa, anak pejabat atau bukan, kita tidak boleh membedakan. Kalau membedakan, pilih-pilih teman itu namanya diskriminasi sosial. Nah, inilah yang menyebabkan terbaginya kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas-kelas dalam masyarakat maksudnya apa? Itu ada kelas masyarakat yang hidupnya miskin di bawah, itu disebutnya kelas bawah. Ada juga masyarakat yang ini memiliki harta dan juga anak raja, dia masyarakat yang kelas tinggi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini perlakuan yang berbeda dalam masyarakat itu sudah ada dan ditanamkan sejak masa penjajahan. Sehingga dampaknya, efeknya yang kita rasakan itu sampai hari ini pun ada. Karena itu tadi dibuat kelas-kelas sosial, kelas-kelas masyarakat. Kalau misalkan mau ke toilet, wah ada orang yang lebih ini kayak anak raja, nah dia dipersilahkan, padahal yang sudah sangat kebelat itu masyarakat yang kelas bawah. Nah itu bisa jadi pada waktu itu terjadi. Namun kita akan jelas kalau misalkan dalam ini ya, agama itu kan tidak boleh membeda-bedakan. Yang membedakan adalah tingkat keimanannya, terus ibadahnya. Nah, kan jelas kalau dalam surat Al-Hujurat ayat 13, aku ciptakan laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar engkau saling mengenal satu sama lainnya. Nah, jadi kita tidak boleh membedakan satu sama lainnya, suku-suku seperti itu, bangsa-bangsa. Setelah kemerdekaan, banyak manfaat yang kita rasakan. Di antaranya, diskriminasi, perlakuan yang berbeda itu dihapuskan, dan masyarakat Indonesia mendapatkan hak serta kewajiban yang sesuai dengan hukum atau sesuai dengan aturan. Misalkan, anak-anak di Indonesia mendapatkan pendidikan gratis, itu ada aturannya nih. Wajib belajar 12 tahun misalkan. Kelas SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA atau SMK 3 tahun. Jadinya total 12 tahun. Seperti itu kalau misalkan manfaat yang dapat kita rasakan dan juga perbedaannya di dalam masyarakat dan budaya sebelum dan setelah kemerdekaan. Jadi di sini sangat jelas bahwa banyak manfaat setelah kemerdekaan ini, maka kemerdekaan ini, persatuan ini harus kita rawat, kita jaga dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan? Nih, awal kemerdekaan itu banyak masyarakat dalam hal bidang ekonomi masih dalam masa-masa sulit. Ya, masa-masa sulit, ya sulit untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian untuk bertani, kemudian untuk makan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena kan pada masa penjajahan itu hasil dari bumi kita, alam kita banyak yang dibawa ke luar negeri. Kemudian mereka juga banyak yang memiliki tempat tinggal yang tidak layak. Jadi mengalami jatuh bangunnya itu ada yang melatar belakanginya. Yang pertama, karena memang Indonesia baru saja merdeka, sehingga belum memiliki pemimpin atau pejabat khusus yang bertugas untuk menangani ekonomi Indonesia. Jadi ekonomi itu apa Pak? Nah, ekonomi itu kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kebutuhannya. Terus yang kedua, sebagai negara baru, ini Indonesia
belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara. Jadi kalau misalkan ada orang yang masih memiliki uang banyak, itu uangnya tidak mudah untuk disodakohkan, disalurkan kepada masyarakat yang jauh sana, karena memang belum ada yang mengatur keuangan negara. Lalu kondisi keamanan di Indonesia itu masih belum stabil, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat terganggu nih. Serta Indonesia itu menanggung utang perang dari pemerintah kolonial Belanda. Jadi ini curang nih. Belanda itu ini ya meminta Indonesia untuk membayar hutang perang kepada dirinya. Katanya waktu itu penjajah Belanda ya waktu itu mengalami kerugian perang akibat masyarakat Indonesia. Nah, walaupun memang pada waktu itu Presiden pertama Indonesia kita yang pertama, Soekarno tidak mau membayarnya. Nah, masa kita sudah dijajah, disuruh membayar juga, seperti itu. Lalu pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan negara. Nah, Indonesia juga belum memiliki mata uang sendiri, seperti halnya rupiah hari ini. Saat itu, mata uang yang digunakan itu masih mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Nah, intinya sebelum kemerdekaan itu, masyarakat Indonesia masih sangat sengsara karena adanya penjajahan dari bangsa Belanda yang ingin menguasai dan memiliki hasil rempah-rempah ataupun disebutnya 3 tujuannya, yaitu ada gold, glory, gospel, kekayaan, kekuasaan, dan agama ataupun keyakinan. Seperti itu. Dia ingin mendapatkan 3 itu, kekayaan, kekuasaan, dan keyakinan. Keyakinan ini maksudnya agama, penyebaran, seperti itu. Setelah kemerdekaan, masyarakat Indonesia terbebas dari penjajah Belanda dan hasil rempah-rempah itu sangat banyak dan melimpah. Nah, ini yang tadi sudah dijelaskan. Lalu bagaimana untuk mengatasi permasalahannya? Jadi yang pertama itu dibuat gerakan benteng. Maksudnya pemberian kredit impor pada pengusaha Bumi Putra. Nah, ini maksudnya kredit impor ini adalah dengan cara ini apa ya? Jadi pengusaha yang terdiri dari masyarakat Indonesia pada waktu itu diberikan modal ya, diberikan modal untuk menjual barang dagangannya dengan ini merek ataupun lisensi yang dimilikinya dan bisa dibawa untuk diekspor ke luar negeri, seperti itu. Nah, lalu program ini dijalankan pada tahun 1950 hingga 1953 oleh Sumitro Gio Hadikusumo nih. Itu kamu bisa lihat juga nanti gambarnya di halaman 106. Jadi yang kedua itu konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini jadi berkumpul ya. Conference bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi seperti masalah produksi dan distribusi pangan, serta lain-lain. Seperti itu. Yang ketiga, kebijakan dalam bidang moneter. Moneter itu apa, Pak? Moneter itu keuangan. Menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi. Wah, inflasi ini apa nih? Inflasi itu kondisi di mana menurunnya nilai mata uang di ini ya, di Indonesia pada waktu itu, ataupun perekonomian kita nih sulit. Jadi misalkan kamu punya uang 50.000. Nah, 50.000 itu kan sebenarnya kamu bisa membeli permen banyak, kemudian bisa beli inilah ayam geprek dan segala macam.
Kalau inflasi terjadi, itu uang 50.000 kamu hanya dapat membeli permen satu. Artinya walaupun uangnya besar, nilainya besar 50.000, tuh kan ya. Tapi nilai untuk membelinya itu rendah, hanya dapat kecil. Tidak ada harganya. Lalu nomor 4, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Nah, disebut planning board, ini membuat rencana pembangunan ekonomi. Misalkan dulu ada yang namanya disebut Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, dulu. Yang kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Nih, kamu pasti bingung, rekonstruksi dan rasionalisasi itu apa? Ini di buku nih, sudah ada bahasa seperti ini. Oke, Bapak akan jelaskan juga. Re itu artinya kembali, konstruksi itu artinya membangun. Berarti membangun kembali. Nah, kemudian rasionalisasi itu maksudnya apa? Membangun rasio itu kan akal. Jadi ini dia. Intinya pikiran ataupun masuk akal dengan memberikan kecerdasan, kan kayak gitu. Dan juga memberikan alasan kenapa kita harus membentuk angkatan perang. Jadi maksudnya nomor 5 ini membangun kembali, kemudian memberikan pemahaman yang masuk akal dan dapat diterima, gitu kan. Tujuannya apa? Untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Nah, jadi maksudnya nih diperjelas angkatan perang ini selain dibangun kembali, nah iya angkatan perang ini fungsinya serta tujuannya itu untuk apa? Nah, untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Subhanallah, gitu kan. Nah, jadi sekarang paham ya? Kalau kurang paham nanti bisa tanya langsung ke Pak Panji. Nomor 6, itu ada namanya ORI. ORI itu kepanjangan singkatan dari Uang Republik Indonesia. Ini dibuatnya mata uang Republik Indonesia. Oh, akhirnya Indonesia sudah punya mata uang nih. Pada tanggal 1 Oktober ini dibuatnya. Nah, 1 Oktober tahun 1946. Nah, kemudian masa ini diberlakukan juga kebijakan kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan lagi mata uang penjajah Belanda ataupun Nica dan menggantinya dengan uang Republik Indonesia ataupun rupiah kalau hari ini ya. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1946 dikeluarkan juga kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Untuk memperingati peristiwa ini, jadi setiap tanggal 25 Oktober diperingati hari keuangan di Indonesia. Nih, jadi orang-orang di Indonesia yang punya uang Belanda ataupun Jepang bisa ditukar secara gratis dengan rupiah pada waktu itu, tahun 1946. Nah, dari ini ya, informasi-informasi yang kita pelajari ini, tampak bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi demi berlangsungnya serta peningkatan kesejahteraan bangsa Indonesia. Upaya kesejahteraan ini terus berlangsung dan juga ditingkatkan agar apa? Agar negara Indonesia, bangsa Indonesia itu semakin menjadi negara yang maju, yang adil, yang makmur. Nah, sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri.
Ini bentuk uang Republik Indonesia pada waktu itu. Ada 1 rupiah, 5 sen nih. Kemudian ada 10 rupiah, gambar Soekarno dulu. Sekarang sudah jarang adanya di museum nih uang-uang ini. Nanti kamu kalau ke museum penerangan, terus ke museum apa gitu, kamu bisa lihat uang pertama kali ini ya di Indonesia, uang Republik Indonesia. Lalu nih, bagaimana cara kita menjaga persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan ini? Caranya adalah menjaga keharmonisan antar suku bangsa, agama, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku bangsa dan agama, meningkatkan pendidikan masyarakat, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin mengadu domba, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang lain. Contohnya teman satu kelas, teman satu sekolah. Kemudian melakukan pemerataan pembangunan hingga sampai pelosok desa. Selain itu, kita harus meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Semangat kekeluargaan itu bukan berarti kita dengan ayah bapak, ini ayah bunda serta adik kita, tapi dengan teman-teman di sekolah, tetangga pun itu harus ditingkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Oke, kita lanjut. Nah, jadi sampai sini materinya kita dapat ambil kesimpulan bahwa kita dapat meneladani perjuangan dari tokoh-tokoh bangsa kita sebelum kemerdekaan hingga awal kemerdekaan pun mereka terus berupaya agar masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang sejahtera, segala macam upaya dilakukan, membuat konferensi ekonomi, kemudian membuat badan perancang ekonomi, serta membuat uang Republik Indonesia. Kita hari ini ya sebagai pelajar khususnya kamu itu niatkan untuk belajar yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Agar apa nih? Agar hasilnya baik serta kamu dapat memimpin negeri Indonesia ini kelak di masa depan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.